Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan membicarakan pidato dari Bapak Anies Baswedan di acara deklarasi tim pemenangan atau namanya Relawan Amanat Nasional. Jadi acara ini dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY, kemudian ada Presiden Partai Keadilan Sejahtera yaitu Ahmad Sayhu, dan ada Partai Nasdem diwakili oleh Ahmad Ali. Acara ini terlihat sangat meriah dan tentu saja bintangnya adalah Bapak Anies Baswedan. Jadi ada dukungan bahwa Anies presiden. Ada juga yang bilang PKS menang, Anies presiden. Wah, ini sesuatu yang sangat penting, memberi semangat kepada Bapak Anies Baswedan. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan mengenai kontestasi dalam Pilpres 2024 ini, kita harus membedakan gitu ya. Meskipun kita punya lawan gitu kan, tapi lawan itu bukan berarti musuh gitu kan. Ya, intinya bahwa di dalam kontestasi politik nanti tidak boleh menyebarkan permusuhan gitu kan. Tidak boleh menyebarkan kebencian, tidak boleh mengkafir-kafirkan, tidak boleh menyudutkan seseorang karena ras atau suku. Tidak boleh menggunakan politik identitas yang akan memecah belah persatuan nasional. Ini suatu ajakan yang bagus gitu kan dari Bapak Anies Baswedan, bahwa tidak boleh kita memperlakukan orang yang berlawanan pendapat dengan kita sebagai musuh, apalagi memusuhinya. Ini sesuatu yang bijaksana. Kemudian Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa di dalam negara modern itu tentu saja ada pembatasan kekuasaan. Nah, seseorang yang ingin berkuasa melebihi aturan konstitusi, ini bukan bukan seorang yang negarawan gitu ya, negarawan yang memahami tentang konsep negara modern. Ini juga sesuatu yang bagus gitu kan. Karena memang di dalam negara modern kekuasaan itu dibatasi oleh aturan, oleh undang-undang, oleh konstitusi, dan rakyatlah yang menentukan seseorang bisa menjadi pemimpin atau tidak pemimpin. Nah, baguslah dari sini memang harus tahu bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan fakta dari rakyat gitu kan. Rakyatlah yang akan menjadi raja dari kita gitu kan. Kemudian Anies berbicara juga dengan di dalam negara modern itu tidak boleh ada intervensi dari penguasa untuk menentukan kemenangan salah satu partai atau salah satu kandidat di dalam kontestasi politik itu gitu kan. Ini harus netral gitu kan, harus netral. Ini juga sesuatu yang benar juga, bisa. Nah, dari itu maka kontestasi politik itu harus diselenggarakan dengan pemilu yang adil, bersih gitu kan ya. Nah, dari itu maka apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu memang ada benarnya juga, bahwa tidak boleh melancarkan permusuhan, tidak boleh menyebarkan kebencian, tidak boleh itu. Jadi para pendukung Anies Baswedan harus memahami itu. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh gampang mengkafir-kafirkan, tidak boleh menyebabkan keretakan di dalam hubungan sosial gitu kan. Tidak boleh juga bahwa yang namanya suatu kekuasaan itu mengintervensi, bahkan menyebabkan suatu calon itu tidak mendapatkan haknya. Nah,
tentu saja Bapak Anies Baswedan ini diperlakukan oleh lawan politiknya ya itu masih dalam tataran yang sangat normal saja kan. Pak Anies Baswedan masih bisa berkampanye, meskipun Bapak Anies Baswedan ini kan belum jelas juga gitu kan statusnya, apakah partai Nasdem sudah bisa menggabungkan koalisi itu kan belum juga gitu kan. Nah di sini adalah sesuatu yang menjadi sangat perjuangan untuk Anies Baswedan gitu kan. Jadi memang perjuangan untuk bisa mendapatkan tiket capres ini harus diperjuangkan gitu kan. Dan jika tidak mendapatkan tiket karena mekanisme harus 20% partai yang mendukung itu, ya ini juga harus diterima dengan lapang dada juga gitu kan. Di sini tidak ada yang namanya disebut dengan upaya untuk menjegal Bapak Anies ya, karena partainya tidak cukup dukungan gitu kan. Tidak ada upaya untuk mendukung menjegal Bapak Anies. Misalnya ada partai yang tidak mendukung Bapak Anies, itu bukan sesuatu yang dianggap menjegal, itu kan itu memang karena keputusan partai itu sendiri gitu kan. Juga bahwa yang namanya dukungan dari rakyat itu kan tidak semuanya kepada Bapak Anies Baswedan juga. Jadi ada juga yang mendukung calon yang lain juga. Nah, di sini betul apa yang diomongkan oleh Bapak Anies Baswedan, tidak boleh memusuhi yang berbeda pendapat dengan Bapak Anies gitu kan. Jangan dimusuhi, jangan ada misalnya dari setiap pendukung mengkapir-kapirkan gitu kan. Tidak boleh menganggap bahwa yang tidak mendukung Bapak Anies Baswedan itu sebagai golongan oligarki gitu kan. Kan di golongan oligarki ini kan tidak hanya di setiap partai itu kan punya oligarkinya sendiri gitu kan. Nah dari sini memang apa yang disampaikan Bapak Anies Baswedan ini sangat baik dan juga harus diperhatikan oleh para tim kampanyenya dan para pendukungnya. Pertama, tidak boleh melakukan permusuhan, tidak boleh menyebarkan kebencian, tidak boleh yang namanya menjegal hak seseorang untuk menjadi presiden. Nah, kalau Bapak Anies ini tidak bisa mendapatkan tiket menjadi seorang capres, ya ini persoalan mekanisme saja gitu kan ya. Tanyakanlah saja kepada koalisi partainya gitu. Apakah cukup untuk bisa mendaftarkan Bapak Anies Baswedan menjadi capres gitu. Kemudian intervensi negara itu seperti apa gitu kan. Apakah karena Bapak Jokowi ini tidak mendukung Bapak Anies Baswedan lalu akan dan Bapak Jokowi mendukung yang lain, ini dianggap sebagai suatu yang disebut dengan intervensi. Nah kalau persoalannya misalnya dibalik, misalnya Bapak Jokowi mendukung Bapak Anies Baswedan, apakah ini tidak disebut dengan intervensi gitu kan? Nah ini di sini ya negara ini, Bapak Jokowi itu memiliki hak untuk mendukung seseorang juga gitu kan. Ya tentu saja persoalan yang didukung itu dianggap tidak netral gitu kan. Ya di dalam berpolitik itu kan tidak ada sesuatu yang netral gitu kan. Nah ini dipersoalkan Bapak Jokowi adalah seorang presiden yang menaungi semua golongan gitu kan. Iya, Bapak Jokowi tidak menjegal Bapak Anies, tidak melemahkan kekuatan Bapak Anies. Ya Bapak Anies misalnya sekarang surveinya ada di
posisi ketiga, yaitu karena Bapak Anies ini belum jelas posisinya, apakah dia akan bisa ikut jadi capres, tiket capres atau enggak gitu kan. Nah dari sini ini tugas berat dari tim partai dari Bapak Anies Baswedan. Misalnya kalau Bapak Anies dicalonkan dengan AHY, ya segeralah gitu kan dengan AHY gitu. Atau misalnya mau dicalonkan dengan Erlangga gitu kan, ini segera dengan Bapak Erlangga gitu kan. Kalau tidak ya Bapak Anies akan selalu ada di posisi ketiga gitu kan, posisi survei ketiga gitu, karena tidak ada jelasan gitu apakah Bapak Anies ini bisa ikut capres atau tidak gitu kan. Nah ketika memang persoalan kontestasi politik di demokrasi itu, pertama kalau kalah jangan memusuh-musuhi, jangan merasa dizalimi, jangan, karena kalau itu sesuai dengan mekanisme dan rakyat sudah menentukan, meskipun menang tipis itu kan, ini udah demokrasi gitu kan. Nah disinilah yang harus disadari oleh kita. Pidato ini bagus dari Bapak Anies Baswedan. Semoga para relawan dan para kontestasi siapapun itu ya harus, pertama jangan saling bermusuhan. Lawan itu bukan berarti musuh. Kemudian dalam negara demokrasi itu kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Dan rakyat adalah rakyatlah yang akan menentukan. Kemudian intervensi negara itu tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang menghalangi hak asasi manusia untuk berpolitik gitu kan. Dan sampai saat ini kan tidak ada yang namanya upaya untuk menghalang-halangi siapapun untuk menjadi presiden gitu kan, mau menjadi presiden atau menjadi cawapres, tidak apa-apa. Misalnya Pak Anies ingin jadi cawapres gitu kan, bisa juga, itu hak asasi Pak Anies juga. Misalnya Pak Anies bisa jadi cawapres dari Erlangga atau menjadi cawapres dari Prabowo, itu kan bisa juga gitu kan. Ini hak asasi dari orang. Begitu juga kita menghormati bahwa demokrasi itu memungkinkan Pak Anies menjadi presiden gitu kan. Tetapi harus lolos dulu ke kontestasi ini, apakah dapat tiket atau tidak gitu kan. Terima kasih.